Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Script Law. Kali ini saya ingin membahas terkait daripada tudingan atau mindset. Kenapa pengacara ini membela orang yang salah? Nah, banyak juga tudingan-tudingan atau justifikasi masyarakat terhadap profesi pengacara, ya, karena mentang-mentang pelaku ini sudah benar-benar bersalah, sudah jelas dikabarkan dengan beberapa media. Lantas tetap saja pengacara membela dia di muka persidangan. Apakah itu mencerminkan keadilan, ya, di negara kita? Tentu saya ingin melakukan dua pendekatan, ya. Pendekatan yang pertama itu secara konstitusi dan yang kedua adalah secara moral dan logika. Nah, secara konstitusi tentu namanya advokat, ya, berkaitan dengan tudingan seperti itu. Kita mengacu kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kalau nggak salah di pasal 8, ya, di pasal 8, bahwa setiap orang yang diduga, disangka, ditahan, ya, terus juga didakwa di muka persidangan, tidak dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, diperkuat juga di dalam KUHP, ya, pasal 54, 55, 57 ayat 1, dan pihak terdakwa ini, terdakwa di muka persidangan berhak untuk menunjuk penasihat hukumnya masing-masing. Artinya, ya, penasihat hukum atau advokat ini dia memberikan jasa hukum, ya, bukan membela. Redaksinya bukan membela, ya, tapi memberikan nasihat hukum. Nah, diperkuat juga di dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ya. Tentu artinya advokat itu adalah orang yang memberikan jasa hukum, bukan yang membela orang yang bersalah, membela klien. Ya, membela klien ini dalam arti hak-haknya, bukan perbuatannya. Jadi tidak ada redaksi yang membenarkan perbuatannya. Saya kira seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya masih merasa tudingan pengacara membela orang yang salah, ya sudah, silakan salahkan aparat pemerintahan yang menerbitkan aturan tersebut. Terus juga kalau misalnya Anda mau melakukan tindakan, ya sudah, ajukan judicial review kalau berhasil. Nah, saya kira enggak, karena ya kalau bukan pengacara yang mendampingi memastikan hak-hak si terdakwa atau tersangka ini dia seimbang, ya, memiliki keadilan yang sama, itu siapa lagi kalau bukan advokat? Nah, itu kalau secara konstitusi. Kalau pandangan secara moral, ya, moral dan logika lah. Bagaimana Anda mengetahui seseorang tersebut sudah pasti bersalah? Ya, banyak juga, ya, kasus-kasus yang terjadi. Pelakunya sudah ditangkap, tapi masih kerasa abu-abu, ya. Kayaknya bukan ini deh pelakunya. Kayaknya ada pihak yang lain karena buktinya kurang atau ya seperti itulah. Saya tidak perlu men-spill apa itu kasusnya, ya. Silahkan kalian tebak sendiri kasus apa yang kira-kira memang sudah mendapatkan pelaku, tapi dirasa itu bukan pelakunya, walaupun sudah mendapatkan vonis dari hakim. Ya, namanya hakim itu kan di sisi lain juga sudah berikhtiar, ya, karena buktinya seperti itu. Tapi ada hal-hal yang lain masih ganjal, tidak sesuai aturan. Ya, namanya itu dinamika lah. Dinamika sama-sama mencari keadilan. Nah, sekarang gini, ya. Kita memastikan seseorang itu salah apa enggak, itu dari mana? Ya, makanya saya kira di muka persidangan itu sudah sangat fair sebenarnya, ya. Sudah sangat baiklah kalau dibandingkan tidak ada pengadilan, ya. Karena kenapa? Di muka persidangan itu sudah dihadirkan saksi-saksi, bukti-bukti yang terang dan dianggap sah. Kalau tidak mengacu terhadap persidangan, lalu mengacu kepada siapa? Ya. Kalau kata Hotman Paris, ya masa sih kalau misalnya ada keluarga kalian yang mulutnya penuh narkoba, nggak mencari pengacara? Apa iya seperti itu? Apa iya tega seperti itu? Ya. Terus juga kalau misalnya ada
amit-amit ya, keluarga kalian yang dituduh dia melakukan perzinahan, melakukan penggelapan, pencurian, penipuan dan sebagainya, padahal dia bukan orangnya. Ya, lantas siapa lagi kalau bukan advokat? Banyak juga misalnya dia membawa narkoba. Biasanya ini terjadi pada seorang kurir atau orang yang membantu yang bawa logistik ya. Kok ini ada narkoba? Padahal dia merasa nggak punya sama sekali. Tahu dari mana dia kalau barang itu ada ya, atau barang itu dia miliki gitu. Dia aja nggak tahu aksesnya dari mana. Tapi tiba-tiba ada di kantong dia, tiba-tiba ada di tas dia. Nah, bagaimana ini? Ya kan? Jadi itu perlu di-clearkan dan tidak bisa dijustifikasi mentang-mentang dia memegang narkoba, ya, beberapa gram dari narkoba, dia adalah pelakunya. Ya nggak bisa begitu, harus kita cari titik terangnya. Nah, sama halnya banyak sih ya kasus-kasus yang lainnya. Nah, contoh kasus yang lain, misalnya kecelakaan lalu lintas. Terus ada mobil dan motor ya tabrakan, dari mobilnya juga penyok, motornya ya cukup hancur lah keadaannya. Orangnya ya mungkin luka lah, belum sampai meninggal misalnya. Terus kebetulan masyarakat di situ lebih dekat kepada orang yang punya mobil misalnya ya. Terus yang punya mobil ini beranggapan bahwa motor yang salah. Karena kenapa? Karena mobilnya jalan, tapi motornya ini tiba-tiba menyerempet mobilnya ya. Tiba-tiba menyalip, tapi ya mungkin karena oleng lah atau tidak konsentrasi. Nah, seperti itu ya mungkin ya. Di sisi lain dari pembelaan motornya, ya dia sudah menyalip sesuai dengan jalurnya, tapi mobilnya benar-benar nyerempet ya atau menabrak dia. Nah, dari masyarakatnya ini karena mungkin ada potensi keberpihakan kepada mobil. Nah, lantas bagaimana cara pembuktiannya? Gitu. Ya, pokoknya semua kasus-kasus yang ada itu tidak sesederhana itulah. Tidak sesederhana itu untuk dibuktikan dia bersalah. Gitu. Ya, contohnya kayak kasus yang lain lah. Ini pembunuhan udah jelas nih. Tapi pembuktiannya seperti apa? Kronologinya seperti apa? Itu tidak bisa seperti itu dijustifikasi. Udah pasti dia salah, nggak bisa. Nah, saya kira seperti itu ya. Jadi dari kesimpulan saya yang saya sampaikan bahwa kalau masih merasa tidak terima dan masih tetap berpikiran advokat membela orang yang salah, ya sudah. Salahkan negara dan lakukan judicial review mengenai peraturan perundang-undangan yang ada. Terus yang kedua, berarti Anda lebih hebat daripada dewa, lebih hebat daripada hakim, bisa memastikan dia pelakunya, dia yang bersalah. Ya, saya kira berarti Anda lebih jago dan lebih sakti ini. Karena mau bagaimanapun, ya kalau saya pribadi beranggapan sebenar-benarnya bukan orang sih ya, sebenar-benarnya pihak yang benar-benar mengetahui kejadian itu betul ya, betul seperti itu adanya, itu antara dia pelaku dan juga Tuhan ya. Kadang hakim aja juga masih butuh pertimbangan ya, masa kalian langsung menjustifikasi seperti itu. Nah, saya kira ya cukuplah berbijak dan janganlah menjustifikasi atau melabeling semua pengacara itu membela orang yang salah lah, tidak mencerminkan keadilan, terus juga meloloskan orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, ya tidak seperti itu ya. Nah, saya kira itu saja. Jangan lupa like dan komen dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.